Episode kali ini saya diberi kesempatan dan diberi kehormatan untuk bertemu dengan Direktur PKBI. Selamat siang, apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah, selamat siang Teh Fitri. Saat ini kegiatannya apa aja sih Pak? Sebetulnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PKBI. Itu salah satunya mandatnya yang kebetulan ya udah hampir 10 tahun ini diberikan terus ke PKBI ya, untuk intervensi pencegahan penanggulangan HIV salah satunya. Ya. Nah, menarik nih, dalam segmen ini kita akan membahas peran PKBI dalam menanggulangi kasus HIV di Kabupaten Garut nih Pak. Nah, kalau boleh tahu apa itu PKBI dan apa tugasnya dulu nih Pak? Siap, saya sedikit ya jelaskan terkait PKBI itu sendiri. Jadi sebetulnya PKBI ini didirikan oleh para sepuh tokoh-tokoh pergerakan kita sih sebetulnya. Nah, kita tahu ya bahwa salah satu tokoh kita Dr. Soeharto misalnya, itu dokter kepercayaan presiden pertama di Indonesia ya Pak Soekarno. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh beliau-beliau itu ya, para sepuh kita itu memang sudah bisa memprediksi sih akan terjadi lonjakan kependudukan sebetulnya pada saat itu. Nah, kemudian juga karena pada saat itu juga pemerintah Indonesia belum memiliki satu lembaga khusus ya di pemerintahan untuk yang mengurus terkait kependudukan. Nah, berdasarkan potensi kenyataan seperti itu, kemudian para tokoh-tokoh sepuh-sepuh kita itu merekomendasikan sebenarnya ke Pak Soekarno pada saat itu ya, untuk dibentuk di pemberian tersebut atau di nasional tersebut badan khusus di bawah naungan pemerintah yang mengurus kependudukan. Nah, akhirnya sekitar tahun 70-an, 73 gitu ya, usulan itu sudah berhasil diwujudkan tuh, lahirlah BKKBN. Nah, sebetulnya BKKBN itu cikal bakalnya itu adalah teman-teman di PKBI, itu para sepuh di PKBI. Nah, pada saat itu sebagian tokoh-tokoh yang bergerak di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKB tersebut direkrut menjadi tenaga ASN kalau sekarangnya bahasanya. Tapi sebagian lagi tetap memilih jalur independen, jalur LSM atau Civil Society gitu sampai sekarang. Sampai juga berkembang yang tadinya di level nasional kemudian sampai kabupaten kota. Salah satunya ada di Kabupaten Garut, ada PKB Garut. Nah, sebetulnya concern dulu pada saat pertama itu PKB itu karena konteksnya juga ya Perkumpulan Keluarga Berencana, ya itu tadi mengurus terkait kependudukan sebetulnya, lebih khusus lagi di keluarga berencana bagaimana merencanakan atau mengantisipasi terkait lonjakan penduduk di kemudian hari pada saat itu ya di Indonesia. Nah, sehingga memang pada saat awal keluarga berencana atau PKB tersebut memang concern di keluarga berencana dengan terobosan-terobosan kontrasepsinya lah dan sebagainya. Cuman berdasarkan perkembangan ilmu kesehatan, PKBI tidak lagi concern gitu ya, fokus di keluarga berencana, di isu-isu kontrasepsi ya, tapi mengembangkan sayapnya itu ke jenis kesehatan yang lain. Khususnya juga pada saat itu tahun 70-an ya, dipetakan ada muncul dimensi baru ya, fakta sosial di masyarakat terkait kesehatan dan reproduksi sebetulnya ya. Nah, kemudian sekarang banyak kemudian dikenal lah istilah kesehatan reproduksi khususnya di remaja, misalnya kespro dan seksual. Nah, pada saat itu juga terjadi pola-pola yang signifikan gitu ya, kalau misalnya teori-teori terkait kesehatan reproduksi dan seksual ini tidak gitu ya diantisipasi kemudian diikuti gitu ya pemerintah, maka akan terjadi dampak buruk gitu bagi masyarakat Indonesia. Maka PKBI salah satunya hadir untuk terus mengawal isu-isu kesehatan reproduksi begitu. Kalau di Kabupaten Garut sendiri hadir saat dibentuknya saat apa tuh Pak? Kalau di Kabupaten Garut itu 10 tahun kemudian setelah nasional terbentuk ya, sekitar tahun 80-an, 83-85 baru terbentuk cabang di Kabupaten Garut gitu. Itu juga para tokoh seniornya juga mantan-mantan petinggi-petinggi Kabupaten Garut sih sebetulnya yang memang banyak berdiskusi dengan pemerintah provinsi pada saat itu gitu, dibentuk begitu. Nah, karena memang PKBI itu dianggap LSM plat merah, konon katanya tanda petik, sehingga ya itu tadi kami pun juga sampai sekarang aset gitu ya, kemudian juga bangunan juga masih difasilitasi oleh pemerintah gitu. Nah, ini Pak, apa sih peran PKBI dalam, mungkin kan saat ini ada banyak kasus HIV lah gitu kan, ada peran khusus nggak sih dari PKBI sendiri dalam menangani itu? Iya, memang salah satu yang paling ikon menarik di tadi ya, kesehatan reproduksi dan seksual itu adalah
transmisi IMS, infeksi menular seksual dan HIV. Dan dalam kurun waktu 20 tahun sekarang itu menjadi hal yang besar tidak hanya di Garut tapi juga pada saat itu tahun 85-an itu kan terjadi di nasional, ditemukan angka kasus baru gitu ya yang ternyata positif HIV di Bali gitu. Meskipun pada saat itu si pasiennya adalah bukan orang Indonesia tapi orang luar gitu. Tapi karena ini salah satunya adalah ditularkan gitu ya, ditransmisikan melalui transmisi seksual, ada potensi nih karena orang boleh tersebut sudah dalam Indonesia. Nah kemudian di tracking, layaknya kemarin COVID lah ya, di trace and tracking ternyata juga ditemukan tuh di Indonesia, masyarakat Indonesia asli gitu ya pada saat itu di Bali. Nah kemudian tiap tahun ternyata ketika pemerintah melalui concern dalam bidang HIV, ternyata terus ditemukan kasus gitu ya, sampai juga sama dengan di Garut gitu. Nah, Bapak memandang nih Garut sendiri kalau misalnya kasus HIV itu seperti apa sih Pak? Layaknya gitu ya, konteks yang memang pada saat pertama diluncurkan gitu ya, bahwa HIV ini memiliki penganalogian dengan fenomena gunung es gitu ya, karena memang ini masih kategori penyakit atau virus baru lah ya, sehingga orang ketika mengetahui atau bahkan diketahui oleh masyarakat itu cenderung takut gitu ya, sehingga memang kita mengenal dengan fenomena gunung es. Nah PKB menganggap kalau misalnya ya yang fakta sosial sesuai dengan apa yang dianalogikan fenomena gunung es tidak terus dikebut gitu ya, didobrak, maka lambat laun suatu waktu gitu ya itu akan menjadi bom waktu bagi masyarakat kita, sehingga memang perlu intervensi yang lebih komprehensif sebetulnya untuk melacak gitu ya keberadaan yang kadung masyarakatnya sudah terinfeksi gitu HIV, apalagi dengan struktur sosial milenial seperti sekarang ya Teh Fitri ya, di mana arus informasi juga tidak hanya harus informasi saja ya, tapi arus fisiknya juga semakin cepat datang gitu ya, bertukar berpindah-pindah antara satu daerah ke daerah yang lain. Nah potensi ini yang sebetulnya bisa mempercepat gitu ya, atau memproyeksikan masyarakat baik yang pendatang atau yang didatanginya itu saling terinfeksi gitu ya, HIV gitu. Apalagi kan kalau kasus Garut kan pernah ada LGBT yang banyak itu loh. Mungkin itu bisa jadi penyebab HIV menular nggak sih Pak? Salah satu kalau dari lihat karakteristik bagaimana virus HIV menular, gitu ya. Tapi angka kasus yang sebetulnya ditularkan diinfeksikan ya oleh komunitas-komunitas ini juga data dari yang sekarang juga tidak terlalu signifikan sih sebetulnya. Jadi kalau PKB sih bukan hanya fokus di kelompok itu sebetulnya, tapi bagaimana masyarakat ini gitu ya bisa dari awal gitu ya bisa paham terkait isu-isu HIV, kemudian dia bisa mencegah tertransmisi. Karena Teh Fitri kalau kita lihat ya datanya tidak hanya di kelompok LGBT sebetulnya kalau sekarang ya di tren 2 tahun sekarang, tapi ibu rumah tangga malah trennya lebih tinggi. Trennya lebih tinggi, apalagi ibu-ibu ya sekarang. Iya gitu. Menarik lagi Pak, tadi kan mungkin karena kasus di Garut sendiri kan udah banyak lah, apalagi ibu-ibu. Yang jadi perhatian sekarang kan mungkin generasi anak muda yang mungkin yang mungkin sekarang ikut tren anak muda yang ya bisa dikatakan gaul gitu kan. Dengan pergaulan itu kan bisa menimbulkan ya mungkin kasus-kasus yang mungkin sekarang terjadi yaitu HIV gitu kan Pak. Dari PKBI sendiri memandang untuk anak muda sendiri seperti apa? Nah khusus ya karena tadi ya menjawab tadi pertanyaan TB itu sangat menarik sekali. Sebenarnya di 5 tahun terakhir juga kita coba membuka data gitu ya, kedalaman dari data yang, karena begini tugas kami itu untuk di program intervensi program pencegahan penularan HIV itu ada 2 sebetulnya. Menjangkau ya teman-teman yang paling berpotensi berisiko tinggi itu saling memaparkan virus tersebut, dan yang kedua merujuk itu ya artinya kita coba ajak ke layanan cek yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar memang kita memastikan bahwa orang tersebut betul-betul terpapar atau tidak. Kalau terpapar ya langsung kita obati karena memang sekarang sudah ada terapinya begitu ya. Nah kalau yang tidak kita coba pertahankan perilakunya itu agar dia terus meningkat perubahan perilakunya. Itu salah satunya adalah itu tadi kita akan coba memaparkan terus berbagai media informasi ya, khususnya di kesehatan reproduksi dan seksual, agar misalnya dengan konsep pendekatan kalau dalam bahasa program intervensi CASPRO itu disebut dengan ABCDE gitu ya. Yang A-nya itu abstinen itu ya sebelum menikah ya jangan melakukan gitu ya, absen dulu melakukan kegiatan seksual gitu. Kemudian yang B, kalaupun sudah menikah misalnya ya,
pertahankan hubungan seksualnya dengan konsep be faithful, setia satu pasangan saja gitu. Kemudian C, agak lebih komprehensif, ya gunakan alat kesehatan seperti kondom, misalnya kondom gitu dan sebagainya. Nah, ketika kami membuka data lebih dalam, gitu, ternyata juga di 5 tahun sekarang itu virus HIV itu sudah menyerang ya di teman-teman, tidak hanya remaja, Teh Fitri ya, tapi juga anak-anak sudah terpapar, bahkan juga yang dideteksi gitu ya pada saat hamil juga ya ibunya ibu pada saat hamil ibunya sudah positif ternyata, kemudian juga kita pantau tuh ya agar si ibunya pada saat melahirkan juga virusnya tidak terpaparkan dengan ada pendekatan yang disebut dengan PPIA gitu ya. Nah, PKBI pun juga memiliki satu unit khusus gitu ya, karena kalau kami misalnya para sepuh gitu ya, sudah aki-aki Teh Fitri ya, bisa jadi orang remaja itu agak sanggung gitu ya, segan ketika berdiskusi, maka juga kami juga punya unit khusus namanya MCR, Mitra Citra Remaja, yaitu kami tugaskan gitu ya untuk screening gitu ya, menjadikan teman menjadi peer edukator gitu bagi remaja gitu. Dan kami juga banyak nih, salah satu di sekretariat kami juga tempat kumpulnya teman-teman remaja sih sebetulnya begitu ya. Nah, itu juga salah satu bagian upaya dari kami ya, agar misalnya setidaknya ya kita memiliki pertahanan diri lah dari awal ya, paham itu misalnya yang IMS itu apa, kemudian HIV itu apa, AIDS itu apa, sehingga ketika masyarakat atau mereka khususnya di remaja lebih tahu di awal, mereka sudah punya pertahanan gitu Teh Fitri ya. Nah, ini yang sedang kita fokuskan di remaja. Tapi kalau misalnya ada bagian remaja yang saya sebutkan tadi sudah masuk misalnya terinfeksi HIV, ya mau tidak mau juga kita rujuk untuk mendapatkan treatmentnya, perawatan. Dan kebetulan juga sekarang kami juga PKB itu kan memiliki klinik juga ya, namanya klinik Astar PKB oleh pemerintah juga oleh Kemenkes sudah dipercaya untuk melakukan tes ini untuk membantu pemerintah gitu ya, sehingga teman-teman kan ada juga gini ya, karena salah satu yang berkaitan dengan isu-isu HIV itu stigma ya dan diskriminatif, sehingga memang orang yang kadang sudah positif itu memang lebih terbukanya kan ke teman-teman yang sebaya gitu ya. Kalau misalnya kita rujuk ke puskesmas, kadang-kadang mereka juga masih gitu ya takut gitu ya, statusnya diketahui, malu dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah siapkan di sini mah ya terbukti ya, kita set up gitu ya untuk melayani sampai dengan tingkat pengobatan, kuratif, rehabilitatif HIV, ternyata banyak juga yang masuk ke sini, itu lebih mudah. Ya setidaknya bisa lebih lebih meningkatkan kualitas hidup lah bagi orang-orang yang sudah terkena HIV, dan kita harapkan dari status HIV tidak naik statusnya menjadi masuk kategori AIDS gitu ya, gitu. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Garut sendiri ada berapa sih kasus itu, Pak? Angka kasusnya ya, kalau yang saya data gitu ya, cuman memang kalau dulu mah tempat rehabilitatif itu kan terbatas ya di Kabupaten Garut. Misalnya per tahun 2022 aja, misalnya masih hanya paling ngetop itu di PDP-nya misalnya di Rumah Sakit Guntur TNI gitu ya. Sehingga memang data tuh ada satu pintu aja di situ ya, ketika berkoordinasi ya sudah itu diambil saya, dan itu dijadikan data di teman-teman PKBI. Tapi per Januari 2022 kemarin mah itu sudah pemerintah juga bagus ya menyiapkan, memperbanyak gitu ya setup layanan, tidak hanya di satu titik sentral saja, tapi juga sekarang mah yang ke Selasa di pelosok misalnya ke timur utara itu juga sudah ada tuh tempat perawatan. Nah, sehingga PKB juga dalam merekap data itu juga agak susahan, sehingga per Januari 2022 mah kemarin saya kasihkan lagi lah ke pemerintah dan kesehatan, silakan mendata. Tapi sampai dengan Juni 2023 kemarin kami sudah baru hanya bisa merekap sekitar 1047 kasus ya. 1047 itu terakumulasi dari pertama kita intervensi ya per tahun 2025 ya. Kemudian diketahui cuma hanya 100-an sampai dengan kemarin Juni 2023 udah 1047 kasus. Nah, itu tersebar di ternyata data di kami 41 kecamatan, Teh Fitri, dari 42 kecamatan. Yang itu Talegong yang belum masuk di data kami ya di PKB. Tapi tadi setelah kami ngobrol dengan Dinas Kesehatan, Talegong juga sudah ada kan sebenarnya data kasus, tapi semuanya 42 kecamatan sudah ditemukan tuh angka kasus HIV begitu. Apakah tiap tahun ada peningkatan nggak sih, Pak? Peningkatan yang signifikan, ya antara 100 sampai dengan 200 kasus lah per tahun. Nah, tapi bagus David, karena juga di dalam literasi ilmiah gitu ya, literasi ilmiah atau akademis
pemerintah memang melalui Kementerian Kesehatan gitu ya menetapkan ada standar yang disebut dengan estimasi di tiap kabupaten kota prevalensi kasus HIV-nya. Garut sebetulnya masih di bawah, temuan yang disebutkan tadi masih di bawah, sehingga kita masih punya PR nih untuk terus tadi ya membongkar fenomena gunung es sampai ke titik yang paling bawah gitu ya. Sehingga kalau semuanya sudah ditemukan, kita tinggal langkah selanjutnya mentreatment gitu ya, menterapi, mengobati, sehingga diharapkan sampai dengan titik tertentu sesuai estimasi. Estimasi Garut itu 1681 harusnya. Tapi kan baru, bisa data saya baru ditemukan 1047 gitu ya. Kayak 74 atau 47 ya. Nah, di Dinas Kesehatan sekitar 1400-an gitu ya. Nah, ini juga kita masih punya PR bagaimana sebanyak mungkin gitu ya sampai menemukan sesuai dengan estimasi ditetapkan pemerintah. Gitu. Sampai dengan titik itu belum ditemukan, belum mencapai itu, berarti PR kita masih banyak. Salah satunya adalah membongkar fenomena. Jadi nggak usah kaget sih sebetulnya karena memang dari struktur berbagai kajian gitu ya, kemudian diwujudkan dalam sebuah literasi atau naskah akademis gitu ya, literasi ilmiah. Garut itu harusnya sampai dengan 2024 itu ya sekitar 1681 ditemukannya gitu. Jadi kita masih punya PR. Tapi karena nggak tahu misalnya ketika misalnya di Garut setiap tahun bisa ditemukan 200 kasus. Wow, bagaimana ini? Nggak perlu begitu juga sih sebetulnya. Karena kita juga punya hitungan-hitungan secara narasi ilmiah, akademis gitu. Nah, ada cara menanggulanginya nggak sih dari PKBI sendiri nggak sih, Pak? Iya, nah itu juga melalui pemerintah Indonesia juga kami diberikan kepercayaan ya untuk ikut berkontribusi yang membantu pemerintah Kabupaten Garut untuk mencoba mempercepat akselerasi ya. Karena juga di nasional, tidak hanya nasional sebetulnya tapi juga di dunia ya, karena isu global ini. Jadi kita pingin Desember 2030 itu gitu ya, kita punya konsep ending epidemi AIDS gitu ya di Desember 2030. Nah, mudah-mudahan nanti yang sesuai dengan direncanakan sesuai dengan kerangka acuan gitu ya, guidance yang dibuat oleh pemerintah, Desember 2027 itu ya, fenomena gunung es sudah bisa terbongkar semua, kemudian yang masih hidup semua diobati dengan terapi ARV gitu ya. Nah, kemudian juga setelah terapi ARV, karena ada rumus medis Teh Fitri, kalau sudah terapi ARV kemudian dia patuh gitu ya, yang terinfeksi HIV tersebut patuh gitu ya, paling tidak patuh selama 3-6 bulan, kemudian nanti ada alat ukur tes gitu ya, untuk mengetes seberapa banyak, seberapa jahat gitu ya virus HIV dalam tubuhnya, namanya tes viralon. Nah, biasanya bisa dihasilkan selama 3-6 bulan itu dites viralon. Kalau hasilnya misalnya undetectable, itu berarti intervensi program HIV sukses. Karena virusnya sudah lagi tidak berpotensi menularkan yang lain, selesai di dirinya. Selesai di dirinya begitu. Nah, itu yang sedang kita genjot, paling tidak mudah-mudahan ya. Cita-cita nasional berakhir di Desember 2027 gitu ya. Itu tercapai sehingga nanti sampai dengan 2030 kita hanya pemeliharaan saja begitu. Sekarang ada dukungan dari pemerintah nggak sih untuk mungkin perhatian untuk kasus-kasus ini? Iya, nah ini juga bicara HIV itu kompleks gitu ya, tidak hanya misalnya mendukung gitu ya. Sebetulnya kalau saya juga harus fair juga ya, ketika misalnya di 5 tahun sekarang pemerintah Kabupaten Garut dari sisi ya penyediaan layanan kuratif dan rehabilitatif itu masih gitu ya. Sekarang ada 67 puskesmas semua sudah tersetup tuh bisa tes HIV. Nggak masalah, nggak sulit sekarang ya untuk masyarakat bisa tes HIV gitu ya. Kemudian juga PDP yang disebut PDP tadi ya, karena setelah tes itu tidak semua setelah misalnya statusnya positif langsung bisa melakukan pengobatan. Nggak semudah itu. Ada beberapa yang harus di set up gitu ya, dilatih dan sebagainya. Sehingga yang sekarang disebut dengan PDP. Kalau dulu tuh PDP itu hanya di Rumah Sakit Guntur Garut. RSUD sebetulnya di set up. Cuman karena ya pergerakannya lambat, jadi orang-orang juga malas ke situ gitu ya. Nah, sekarang mah sudah disiapkan lagi 10, termasuk juga klinik kami itu yang pemerintah, sehingga lebih banyak gitu. Nah, mudah-mudahan sih keberadaan ini juga diapresiasi sih sebetulnya ya oleh masyarakat, termasuk juga kami sebenarnya mengapresiasi. Cuman masalahnya, pertanyaannya juga adalah karena gitu ya HIV atau IMS ini adalah masih kategori eksklusif gitu ya, sehingga memang tidak semua orang begitu statusnya otomatis begitu layanan semua itu masuk gitu, karena tadi ya ada stigmatif, diskriminatif. Nggak kayak pilek misalnya, kalau saya pilek misalnya pilek ya sudah ke puskesmas gitu ya dengan gampang karena sudah bisa melayani. Kalau yang isu-isu IMS HIV agak susah, sehingga memang harus ada dukungan yang lain selain menyiapkan. Nah, salah satunya adalah memberikan gitu ya seluas-luasnya ke elemen masyarakat ya untuk membantu sebetulnya. Jika menemukan orang yang positif, rujuk tuh bahwa yang keseluruhan lain sudah disetup oleh pemerintah gitu.
Nah, pertanyaannya adalah kalau sisi ini dikerjakan pemerintah nggak sanggup, karena misalnya Dinkes juga kan punya tidak hanya ngurus HIV saja, berbagai jenis penyakit gitu ya, ya. Nah, sehingga memang ada memang harus elemen-elemen khusus. Salah satunya adalah dari LSM gitu yang harus ikut terlibat. Cuman sampai saat ini nggak ada tuh, gitu ya. Saya harus katakan dengan jujur ya, kami belum pernah mendapatkan dukungan untuk intervensi itu. Gitu. Bahkan juga untuk yang bisa menaungi ya. Sebagai dasar hukum ya katakanlah misalnya Perda dan atau Perbub gitu Garut belum punya tuh di antara 27 kabupaten kota ya di Provinsi Jawa Barat salah satunya Garut yang belum, sehingga ya gitulah ya intervensi pergerakannya. Kita masih pesimis ya kalau misalnya nanti Desember 2027 kalau kondisinya seperti ini ya itu tercapai tapi jadi yang ingin kita sampaikan ke pemerintah sih sebetulnya. Ada banyak sih Pak pembahasan yang lebih menarik lagi. Mungkin kita akan membahas di episode selanjutnya. Nah, mungkin episode kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Pak Deden yang sudah hadir dan memberikan informasi yang menarik untuk warga masyarakat Garut. Terima kasih ya Tepit ya teman-teman ya.